Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada kita selaku umatnya sampai hari akhir nanti. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yulis Sulistiana Dewi, SPD MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdirinya kami di sini bukan seperti patung Liberty yang membawa obor tanpa api dan membawa buku tanpa isi. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema yang sangat menarik, yaitu mengenai penggunaan gawai pada anak usia dini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mauna Rafifi sebagai moderator dan sebagai presenter yang pertama. Dilanjut dengan rekan saya Meta Aulia sebagai presenter kedua. Saya Mutia Priya Susianti sebagai presenter ketiga. Saya Muhammad Hafiz Saprudin sebagai presenter keempat. Baiklah, itulah perkenalan dari kami dan marilah kita mulai diskusi kami dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bab yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Dimulai dengan pendahuluan. Nah, teman-teman, izinkan saya bertanya kepada kalian bahwa benar gak sih kalau penggunaan gawai pada era digital saat ini merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari? Benar. Betul sekali teman-teman. Gawai atau yang kerap kita panggil dengan sebutan gadget atau handphone merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, gawai digunakan pada berbagai kalangan masyarakat seperti orang tua, dosen, guru, mahasiswa, dan lain sebagainya. Namun, tidak dapat dipungkiri juga nih teman-teman bahwa anak-anak juga menggunakan gawai, terkhusus anak usia dini. Karena di dalam gawai kita dapat mencerna berbagai informasi yang didapatkan dan sebagai alat komunikasi serta media-media lainnya. Nah, tadi di sini mengenai terkait anak-anak. Nah, anak-anak usia dini berada di rentang umur 0 sampai 6 tahun. Anak-anak yang sering menggunakan gawai dapat mengalami gangguan konsentrasi, gangguan tidur, keterlambatan dalam pola pikir mereka. Nah, banyak sekali bukan dampak-dampak yang negatif dari penggunaan gawai yang berlebihan. Tapi jangan khawatir, untuk orang tua juga bisa mencegah atau mengatur penggunaan gawai pada anak-anak. Dan di sini kami akan menjelaskan di materi pembahasan dan hasil penelitian tentang cara mengatur penggunaan gawai yang berlebihan. Nah, kemudian di sini ada tujuan penelitian yang kami gunakan, yaitu yang pertama itu ada dampak dari penggunaan gawai yang berlebihan, baik itu dampak negatif dan dampak positif. Dan selanjutnya, bagaimana sih cara mengatur penggunaan gawai pada anak usia dini. Nah, kemudian ada manfaat penelitian yang kami berikan pada penelitian kami. Yaitu mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, memberikan wawasan pada anak-anak usia dini tentang pentingnya teknologi bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka. Yang kedua, menyajikan pedoman-pedoman yang sehat dan menyajikan juga pembelajaran secara efektif, meningkatkan kesadaran akan resiko yang mereka dapatkan ketika menggunakan gawai secara berlebihan. Yang keempat itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yang di dalamnya kami mengkaji beberapa studi literatur yang relevan dengan penelitian kami. Mungkin begitu untuk pembahasan pendahuluan. Dilanjutkan dengan rekan saya Meta Aulia Fadila akan membahas tentang kajian pustaka. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu anak usia dini. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa anak usia dini adalah penduduk individu yang berusia antara 0 sampai 6 tahun. Pendapat lainnya yaitu Fadila mengemukakan bahwa anak usia dini merupakan sekelompok anak yang sedang berada dalam pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Batasan yang digunakan oleh National Association for the Education of Young Children
serta para ahli lainnya mendefinisikan sebagai early childhood atau masa anak pada usia awal dari sejak lahir sampai usia 8 tahun. Pada periode ini sering disebut sebagai masa golden age atau masa emas, yaitu karena memainkan peran penting dalam perkembangan anak dari segi fisik, mental, dan kecerdasan. Pada tahap ini, anak usia dini sering disebut sebagai individu yang bersifat unik karena pola perkembangannya dari berbagai aspek, yaitu aspek kognitif, sosioemosional, dan aspek bahasa. Selanjutnya yaitu penggunaan gawai pada anak usia dini. Penggunaan gawai pada anak usia dini tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dari berbagai aspek. Salah satunya yaitu pada aspek kognitif. Pada aspek kognitif, ada beberapa permainan dalam gawai yang dapat membantu menstimulasikan aspek kognitif anak, yaitu seperti permainan puzzle, permainan seni musik, dan mewarnai. Hal itu tentunya akan mendorong kreativitas anak dan mendorong kemampuannya untuk memecahkan suatu masalah sehingga anak akan lebih mampu untuk memutuskan masalah secara cepat. Meskipun penggunaan gawai dapat mempengaruhi aspek kognitif anak, tetapi juga jika digunakan secara berlebihan, maka yang terjadi justru adalah penurunan kognitif. Anak akan kecanduan gawai sehingga mengganggu konsentrasi belajar, dan juga kemampuannya dalam berkonsentrasi akan menurun. Dan juga selain itu, anak akan merasa terlalu mengandalkan gawai sehingga perkembangan otaknya tidak terstimulasi dengan baik. Menurut World Health Organization tahun 2019, anak pada usia di bawah 12 bulan tidak boleh menggunakan gawai sama sekali, dan anak di bawah usia 5 tahun tidak boleh menggunakan gawai lebih dari 1 jam per harinya. Dengan menerapkan durasi tayang, maka itu akan membantu untuk mengontrol penggunaan gawai pada anak usia dini dengan dibersamai pengawasan orang tuanya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Meta atas pemaparannya. Selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian yang akan dipaparkan oleh Saudari Mutia. Kepadanya silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pembahasan. Penggunaan gawai yang berlebihan, terutama pada anak-anak, dapat menjadi sekarang tuh perhatian serius karena dampaknya yang negatif pada perkembangan fisik, mental, dan sosial. Durasi yang dihabiskan untuk menggunakan gawai pada anak berbanding terbalik dengan kesempatan mereka untuk menggunakan keterampilannya dalam bersosialisasi. Alhasil, mereka mendapatkan kesulitan untuk bersosialisasi, menjadi pemalu, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Nah, lalu ada kendala penggunaan gawai pada usia dini. Menurut Nadif Fatul, pada tahun 2015, penggunaan gawai dapat berpengaruh pada perkembangan anak. Dampak penggunaan gawai dapat berpengaruh pada perkembangan psikologis anak, seperti anak tidak mau berbicara, egois, membuat anak menjadi malas untuk berimajinasi dan lebih agresif. Sedangkan dampak positif penggunaan gawai pada anak dapat anak menjadi kreatif dan mengembangkan pengetahuannya. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat berpengaruh menurunkan jumlah jam tidur anak ketika anak lebih tertarik untuk memainkan gawainya. Sedangkan pada kuantitas tidur anak, gawai juga dapat berdampak negatif pada kualitas tidur anak, khususnya ketika dimainkan menjelang tidur. Ada beberapa anak yang waktunya terbuang sia-sia karena lupa waktu. Jika sudah menggunakan gawai secara berlebihan dan anak
akan lupa. Maka dari itu ada orang tua yang harus menegur ataupun memarahi mereka untuk mengurangi penggunaan gawai. Lalu ada solusi penggunaan gawai pada anak usia dini. Nah, di sini orang tua harus berperan sebagai pendamping aktif dan mengawasi, memiliki nilai sosial dan memilih konten-konten yang sesuai dengan usia anaknya. Lalu orang tua juga harus mendapatkan keseimbangan antara aktivitas fisik, interaksi sosial secara langsung, dan waktu istirahat. Nah, orang tua juga harus mengawasi penggunaan gawai pada anak dan bersikap tidak memanjakan anaknya dan bersikap tegas, karena yang masih juga harus mengawasi. Selanjutnya ada orang tua juga harus mengawasi penggunaan gawai pada anak, yaitu dengan bersikap tegas dan tidak memanjakan anaknya yang masih usia dini untuk menggunakan gawai secara berlebihan karena lebih banyak dampak negatif yang timbul. Maka dari itu, sebagai orang tua harus menjaga anaknya agar tidak berlebihan menggunakan gawai dan memilih konten yang sesuai dengan umurnya. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mutia atas pemaparannya. Dilanjut adalah penutup, yaitu simpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh Saudara Dapo. Silakan. Terima kasih moderator, izinkan saya untuk menyimpulkan terkait pembahasan yang teman-teman saya sampaikan sebelumnya. Penggunaan gawai pada anak usia dini meningkat seiring perkembangan teknologi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perkembangan teknologi pada saat ini memang sangatlah pesat. Bukti dari banyaknya sekolah yang menggunakan teknologi, terutama gawai pada media pembelajaran mereka. Perkembangan teknologi, terutama pada gawai, memang bagus untuk pertumbuhan manusia karena dapat membantu dalam bidang informasi dan komunikasi. Namun di balik hal itu semua, penggunaan gawai secara berlebihan dapat memiliki dampak negatif bagi anak usia pada dini. Karena hal tersebut menjadi bumerang bagi kesehatan pada anak usia dini. Jika mereka menggunakan gawai secara berlebihan, mereka akan merusak kesehatannya, terutama kesehatan pada mata. Dari hal yang tadi saya sampaikan, izinkan saya untuk memberi saran terhadap teman-teman sekalian yang dapat menjadi pertimbangan untuk kita semua. Penting bagi orang tua untuk menggunakan aplikasi pemantauan guna mengawasi konten yang diakses oleh anak dan melibatkan mereka dalam diskusi tentang pengalaman online mereka agar mereka bisa merasa didukung dan terlibat secara positif dengan adanya perkembangan teknologi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Dapo atas pemaparannya. Kami lanjutkan dengan sesi diskusi. Teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh mengacungkan tangannya. Dari Umaya. Tadi dijelaskan bahwa orang tua itu harus mendampingi atau mengawasi anaknya saat bermain gawai. Namun seringkali orang tua itu memberikan gawai pada saat dirinya ingin melakukan suatu aktivitas dan meninggalkan anaknya sendiri bermain gawai tanpa ada pengawasan sedikit pun. Nah, bagaimana pendapat Muti mengenai hal tersebut? Terima kasih. Jadi kita dulu kali ya, teman-teman. Boleh ada lagi? Oke, lanjut. Baik, izinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Nanda Walia dengan NIM 12370 120. Pada manfaat dibahas mengenai memberikan wawasan tentang dampak teknologi pada perkembangan anak, baik secara kognitif, sosial maupun emosional. Nah, pertanyaannya, apa contoh dari perkembangan kognitif, sosial, dan emosional tersebut? Nanya ke awal. Boleh. Itu boleh digabungin dulu aja, langsung 4. Baik. Kenalkan, nama saya Dapodia dengan NIM 12370100024. Saya ingin bertanya kepada Meta tentang pengguna gawai pada anak. Apa saja alternatif media edukasi selain gawai yang dapat digunakan untuk mendukung perkembangan anak? Ini satu lagi, ada yang mau? Satu lagi? Boleh. Gitu.
Terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Fitri Fatura Malik dengan NIM 12370101019. Izin bertanya pada Danpo gitu terkait tadi yang telah dibahas mengenai pesatnya perkembangan pada saat ini. Gitu. Izin bertanya, bagaimana regulasi dan kebijakan terkait perkembangan teknologi yang begitu pesat tetap relevan pada pembelajaran anak gitu, penggunaan gawai terhadap pembelajaran di saat tadi udah disebutin ya, gawai itu memiliki dampak-dampak negatif yang sangat banyak jika digunakan berlebihan. Terima kasih. Karena kami sudah berdiskusi, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dimulai dari Meta. Di sini izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Meta. Banyak banget ya media yang bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian anak dari gawai, seperti buku. Sekarang banyak buku yang isinya ilustrasi-ilustrasi dan itu bisa membuat perhatian anak jadi teralihkan gitu dari gawai. Dan juga peran orang tua yang sangat penting untuk mengajak berbicara atau berdiskusi dengan anaknya sehingga anak tidak terlalu berlebihan dalam penggunaan gawai. Dan juga banyak permainan edukatif seperti puzzle dan kubik. Jadi itu bisa membantu dalam perkembangan otak anak. Apakah menjawab? Terima kasih kepada Meta yang sudah menjawab pertanyaan dan dia yang sudah bertanya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Najwa tentang apa contoh dari perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Yang pertama, pada gawai itu kan teknologi ya teman-teman. Di dalam gawai juga banyak sekali aplikasi yang mengedukasi ini. Contohnya dari perkembangan kognitif sendiri bisa dengan game edukasi atau permainan edukasi. Banyak dari kita lihat udah ada kan game matematika kayak gitu, udah ada juga gitu game tentang berbahasa Inggris kayak gitu-gitu. Nah, untuk sosial sendiri mungkin anak-anak bisa bersosialisasi melalui gawai kayak yang bisa kita panggil dengan video call gitu, atau bahasa Inggrisnya video call. Jadi anak-anak bisa berkomunikasi melalui gawai tersebut. Dan tadi emosional yang belum dijawab, emosional itu anak-anak bisa menonton video YouTube yang isinya itu meditasi kayak mengatur pernapasan seperti itu. Itu terjawab, Najwa? Terjawab. Dilanjut oleh saudari Mutia. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Umayyah. Nah, tanggapan saya untuk orang tua memberikan gawai kepada anaknya tanpa pengawasan berlebih, gitu ya kan? Nah, tindakan ini kurang tepat karena dampaknya gitu kan yang negatif. Nah, anak juga bakal jadi ketergantungan sama gawai. Terus lalu paparan dari konten juga yang berbahaya, dan cahaya yang dipancarkan dari gawai juga dapat merusak penglihatan anak. Nah, lalu ada solusinya, yaitu menemani ketika anak bermain gawai. Nah, lalu kalau orang tua sesibuk apapun harus tetap mengawasinya dan memberikan perhatian lebih untuk kepada anaknya agar mereka tidak menggunakan gawai secara berlebihan gitu. Kan ada permainan anak ya yang tadi Meta sampaikan seperti puzzle, rubik, dan lain sebagainya. Apakah terjawab nih? Terima kasih. Dari selanjutnya, Danpo. Menjawab pertanyaan dari Dikit, mungkin bisa dijawab dari 4 cara. Yang pertama fleksibel, yang kedua kolaborasi, yang ketiga pelatihan dan literasi digital, yang keempat basis bukti. Dari fleksibel, jadi kita tuh harus membuat kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut. Kalau dari yang kolaborasi, perlunya campur tangan dari pemerintah, orang tua, dan pendidik tentang himbauan untuk menggunakan teknologi secara bijak. Yang ketiga ada pelatihan dan literasi digital. Di situ berarti adanya pembekalan gitu kepada tiga elemen tersebut. Yang pertama itu orang tua, pendidik, serta siswa gitu tentang cara gimana menggunakan teknologi.
Dan yang keempat, bukti. Nah, bukti di sini tuh kita menggunakan kebijakan yang berlandaskan hasil dari penelitian tentang dampak negatif apabila menggunakan gawai secara berlebihan. Terima kasih. Bagi yang bertanya tadi sudah terjawab semuanya? Baik teman-teman, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian kami. Selanjutnya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias mendengarkan presentasi kami pada hari ini. Sebelum ditutup, izinkan saya memberikan sedikit pantun. Jalan-jalan ke BLIN, pulangnya mampir ke Ragunan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.